Persija ganas bin beringas. Wow, kata itu kita sematkan untuk tim kebanggaan warga Jakarta, yaitu Persija Jakarta, yang secara ganas membantai tim tamu dengan skor telak 4-0. Gila, ini Persita Tangerang macam nggak dikasih waktu untuk bermain, guys. Serius, semua dipegang kendali sama Persija. Udah unggul 1-0 pun mereka masih tetap menguasai jalannya pertandingan. Unggul 2-0 makin menjadi-jadi. Unggul 3-0 kupikir udah selesai. Rupanya pembantaian ditutup dengan gol yang spektakuler daripada Alano. Oh Makjang, ini Persija gila ya. Asli bantai Persita Tangerang tanpa ampun, guys. Serius. Ini pertandingan yang bisa kita bilang sangat-sangat tidak imbang ya. Persija sangat kelihatan banget levelnya udah beda daripada musim lalu. Mungkin musim lalu Persija tampil angin-anginan, tapi musim ini Persija tampil dengan cukup meyakinkan. Iya. Persita pun bingung, nggak sempat bangun serangan, guys. Serius, nggak sempat. Bahkan mereka itu dipaksa untuk bertahan, guys. Bukan karena Persita mau bertahan, enggak. Memang nggak bisa mereka mau menyerang. Kenapa? Karena memang Persija tampil cukup, bisa kita bilang cekatan. Yang mana ketika udah ada bola memasuki area pertahanan mereka, langsung mereka sergap. 1, 2, hingga 3 pemain siap merebut. Jangankan di lini pertahanan mereka, di lini pertahanan Persita Tangerang pun langsung dikepung sama pemain Persija. Jadi pemain Persija ini sangat-sangat dominan, guys. Mereka tuh sangat gesit, sangat agresif. Mereka tuh mau jemput bola ke bawah, ke depan. Bahkan yang mungkin bisa kita bilang Persija tidak bisa kita bilang Persija ini mainnya nggak malas-malasan lah gitu. Karena mungkin mereka udah ada giroh baru, semangat baru ya. Yang mana sebelumnya mereka terseok-seok dengan pelatih mereka yang mereka lawan kali ini, Carlos Peña. Kali ini dengan Mauricio Souza, itu betul-betul, guys, gila. Persija memang Brazil banget mainnya. Sungguh-sungguh brilian. Ini jadi alarm bahaya, ya kan? Sinyal bahaya nih bagi kompetitor Persija. Kayak Persib Bandung maupun Malut United. Kenapa? Karena kelihatan banget Persija ini sangat berbeda, guys. Apalagi dengan didatangkannya pemain-pemain debutan, pemain-pemain yang bermain di Liga Brazil, meskipun di Serie B, tapi kualitasnya bukan B aja, guys, tapi A kualitasnya. Bisa kelihatan dari pemain teranyar Persija, yaitu Maxwell. Gila, tendangan geledek, guys. Pemain yang baru didatangkan yang ditembus, nggak sia-sia itu ditembus dia, guys. Aku nggak nyangka dia tuh ngokang gitu. Ngokang tuh apa? Tiba-tiba udah mau nendang aja gitu. Sesuai, kayaknya maksud tuh membaca apa yang dimaksud sama komentator. Karena komentator bilang, apakah dia akan nge-shoot? Betul, di shootnya coy. Serius, boom. Igor pun nggak bisa bergerak apa-apa. Igor, guys, kiper Persita, bisa kita bilang salah satu kiper yang sulit dibobol itu kiper Persita, coy. Igor itu. Karena kalau dari save-nya, gila Igor itu. Bahkan di babak pertama kan gol daripada Rizky Ridho itu kemelut. Ada scrimmage di depan gawangnya Persita. Ya kan? Jadi pandangan daripada Igor tidak jelas 100%. Tapi setelah itu gila. Tendangan jauh semua bisa gol, guys. Gila sih, gila. Ini bisa kita bilang salah satu permainan terbaik Persija, guys, dalam beberapa tahun terakhir. Ini tidak lepas daripada kecerdasan pelatih mereka yang baru saja didatangkan. Kalau nggak salah ini mantan pelatih Madura United kan. Nah, jadi beliau ini betul-betul mendatangkan pemain yang hampir satu negara semua, guys, yaitu Brazil. Praktis cuma Rio Matsumura lah yang enggak. Ya kan? Kayak misalnya Van Basten, baru juga Maxwell, baru Gustavo Almeida. Wah, ini rata-rata pemain Brazil semua nih yang didatangkan. Jadi enak banget nontonnya ketika mereka punya satu bahasa. Jadi selain daripada bahasa sepak bola itu universal, tapi mereka juga dalam bahasa komunikasi bisa sangat fluent, sangat lancar. Kenapa? Karena punya satu bahasa, yaitu bahasa Brazil. Brazil bahasa Spanyol ya.
Coba komen di kolom komentar guys. Lupa pula aku bahasa Brazil bahasa apa gitu ya. Spanyol nggak salah ya kan. Nah, dan yang lebih mengerikannya lagi, ini Persija belum full tim loh. Belum full tim. Masih ada 2 pemain andalan lagi yang belum main. Rio Matsumura belum ada. Gustavo Almeida, top skor mereka, bomber andalan mereka yang sangat produktif, itu belum main. Kebayang nggak kalau misalnya udah ada Gustavo Almeida guys? Udah ada Rio Matsumura, salah satu pemain kreatif daripada Persija Jakarta. Wah, ini bisa jadi Persija akan juara guys. Memang ini sangat terlalu dini jika kita berbicara Persija akan menjadi juara. Tapi kalau melihat dari pertandingan lawan Persita Tangerang kemarin, bukan hal tidak mungkin juga nanti Persija akan menjadi juara. Ya semoga aja bisa konsisten, karena kebetulan ini mainnya 36 pertandingan kan. 36 ya kan 34 pertandingan. Jadi mau tidak mau klub-klub itu mesti konsisten. Nah, sekarang ini yang berbicara ini konsisten guys. Memang Persija aku akui lah, malam ini mainnya cantik dan layak dapat 3 poin. Bahkan ini nggak sabar kita nengok nanti Persija jumpa Malut atau jumpa Persib. Karena di pertandingan awal ini ada 3 tim yang sangat mencolok. Ya dari jornada yang pertama ini, atau mungkin kita bisa bilang di pekan pertama ini ada 3 tim yang sangat mencolok. Persib, baru juga Malut, dan juga Persija. Nah, ketiga ini bakal kayaknya jadi calon pesaing juara sih. Walaupun sebenarnya aku masih mikir kayaknya Persebaya dan Dewa juga tidak akan mau kalah. Mungkin nanti menguntit di belakang kayak ada Bali United. Walaupun Bali tadi itu pun hampir kalah ya kan lawan Persik. Ini menandakan bahwasanya pertandingan pertama itu memang sulit, tapi itu tidak berlaku bagi Malut, bagi Persib dan juga Persija Jakarta, yang mana mereka tampil sangat-sangat dominan dan sangat-sangat meyakinkan. Persib unggul 2 selisih gol, kalau Malut juga unggul 2, tapi Persija unggul 4. Ini luar biasa karena memang asli guys. Ya aku selaku pendukung PSM saya tidak mendukung siapapun di sini, tapi aku mesti mengakui Persija malam ini tampil sangat-sangat luar biasa. Aku yakin pasti The Jack ini lagi senang banget tidur nyenyak, karena penampilan klub mereka itu bisa kita bilang luar biasa dan lain lah pokoknya. Is another level dibanding musim sebelumnya. Karena kita tahu Persija musim lalu itu dia gacor di awal, ya kan? Baru juga sempat keteteran di akhirnya turun, yang aturnya bisa kompetitor untuk juara liga terus itu, tapi mereka malah jadi tercecer ke peringkat berapa itu kemarin itu kan, keluar dari 4 besar, yang mana targetnya 4 besar malah keluar gitu. Tapi semoga aja enggak, karena kalau misalnya kita lihat kayaknya nggak mungkin nih Persija keluar dari 4 besar, apalagi ya semenjak mereka ini main di JIS, tampilnya garang banget guys, asli penuh ya stadion JIS tadi tuh, walaupun yang tier 1, tier 2 aja ya, tier 3-nya enggak gitu kan, tapi asli itu merinding lah pasti, apalagi nggak ada lintasan ininya kan, atletiknya, jadi orang-orang pun supporter yang berteriak itu pun langsung depan mata, kena mental juga lah lawan-lawan yang main ya kan. Makanya jadi wajar aja bisa kita lihat bagaimana Persija itu tampil sangat luar biasa, karena mental lawan pun pasti ciut juga nengok kalau kayak gitu guys ya kan. Oh Makjang. Di sini juga aku menyoroti penampilan daripada pemain mereka itu Alano. Alano ini asli ya. Mungkin kalau menurut aku dia tuh layak jadi man of the match lah pokoknya. Pasti kalian juga akan berpikir sama, atau mungkin kalian ada pendapat yang lain. Pasti Alano ini jadi pemain yang bisa kita bilang gak ada capeknya. Serius, di mana-mana ada dia. Nanti di back kiri ada, di side kiri ada, back kanan ada, sayap kanan ada, depan pun ada, tengah ada, belakang pun ada. Jadi VI Makaning Kana, di mana-mana ada dia guys, serius. Makanya Makjang ini Alano, dan dia punya skill yang mendukung pula. Ini dia tuh bisa jadi Dembele, ya kan? Bisa juga nanti jadi Lamine Yamal. Oh pokoknya gila sih ini kawan, bisa jadi Jordi Alba.
kan, atau mungkin bisa kita bilang jadi Dani Carvajal. Pokoknya solid kali lah ini pemain. Ini salah satu pembelian terbaik Persija musim ini. Ya, Alano, gila sih. Ini beruntung Persija dapat Alano. Nggak akan dapat lagi nih. Sulit mendapatkan pemain semacam Alano yang kuat bertahan, kuat menyerang, dan kuat nyutingnya. Dan juga dribblenya asik guys, serius. Passing-passingnya, aduh, ini pemain grade A sih. Pemain asing grade A, Alano. Dan ditambah lagi dengan Maxwell, main sebagai pemain pengganti, tapi nggak mau kalah. Tengok syutingan dari jarak jauh gitu. Alano juga nggak mau kalah ya kan, nyuting juga dari jarak jauh. Gila-gila. Baru juga di sini aku menyoroti penampilan daripada Gustavo Franca. Memang beliau ini juga ruhnya daripada permainan Persija. Kelihatan dari turnamen pramusim juga kemarin, Gustavo Franca ini salah satu pemain yang menonjol. Dan kali ini dia sempat juga memberikan assist ya kalau nggak salah kepada Rizky Ridho. Gol pertama luar biasa. Excel kali ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin kalau di turnamen pramusim kemarin Excel tampil cemerlang, tapi di pertandingan pertama kali ini masih biasa-biasa saja. Arliansa, ini oke tadi Arliansa ya, bahkan sempat tadi itu yang dia dapat umpan daripada Alano, tapi sayang sekali masih belum bisa mencetak gol. Baru juga Van Basten, demikian juga Fabio juga. Dan aku juga menyoroti Rio Fahmi. Asik sih Rio Fahmi ini ya, gila. Ini sebelah kanan Persija itu aman coy. Gara-gara ada Rio Fahmi ini, dia rajin banget itu overlapping. Karena dia merasa nyaman di lini bertahan itu udah ada Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Lihat Jordi Amat dan Rizky Ridho asli. Ini dua timnas memang gak ada obat sih guys. Rizky Ridho lagi macam gak ada capeknya, tiba-tiba udah di depan aja deh gitu kan. Kalau Jordi Amat mungkin oke lah karena udah faktor usia jadi gak terlalu rajin ke depan. Tapi di belakang aman terus dibuat sama Jordi Amat. Makanya ini beruntung lah kiper mereka Eduardo memiliki back sekelas Jordi Amat dan juga seorang Rizky Ridho. Nah, kemudian tadi sempat masuk ya Ryan Hanan, baru juga Doni Tripamungkas ya. Tapi yang jelas penampilan Persija malam ini luar biasa. Makanya aku kasih judul Persija Ganas bin Beringas. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.